Karena kita harus akui juga setiap priorisasi kepresidenan, setiap priorisasi pemerintahan, kadang-kadang kurikulum itu selalu berubah-ubah. Ya kita lihatlah ya semuanya melalui kajian ya. Tapi ya tentu ketika sebuah kurikulum itu belum sampai kepada waktu yang cukup untuk diuji, nah mestinya ya kita itu punya kurikulum atau pedoman yang bisa mengarahkan ke kekuatan mereka. Ada nggak ya cara untuk meningkatkan kualitas pendidik itu tadi? Seperti misalnya kalau di negara luar, misal katakanlah di Jerman itu, untuk menjadi seorang guru atau dosen gitu kan, itu harus lulusan terbaik. Karena kadang-kadang kan manusia ini beda-beda. Ada yang pintar ngajar, tapi dia nggak pintar nulis. Ada yang dia nulisnya bagus banget, tapi ketika dia menjelaskan kebingungan. Nah tugas tim support system inilah yang bisa menjahit kemampuan seluruh guru-guru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Wejangan. Kali ini di episode pertama bersama saya Ipang, dan di sebelah saya ada sahabat kita, teman kita, Bapak Sekretaris Jenderal DPP Partai Garda Republik Indonesia, Bapak Ihsan Jauhari SPD. Salam sehat. Salam sehat, Cak Ipang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia pendidikan di Indonesia. Siap. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, keadaan dunia pendidikan di Indonesia saat ini sedang ada beberapa isu terkini yang terakhir, bahkan sampai ada gerakan masa Indonesia gelap gitu. Kalau dipandang secara garis besarnya, menurut Sekjen gimana Jen dunia pendidikan Indonesia saat ini? Pendidikan ya, jadi kita terima kasih sebelumnya Cak atas kesempatannya. Jadi sebelum sampai ke pertanyaan Cak Ipang tadi, ya kita coba elaborasi dulu secara umum ya. Kenapa pendidikan itu penting, apa gunanya pendidikan, kemudian nanti ya bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, baik itu secara sosial maupun yang lain-lain. Secara umum ya, ini hampir semua masyarakat di Republik Indonesia ini tahu ya, kalau cita-cita kita berbangsa dan bernegara, atau bahasa lainnya itu konsesi kontrak sosial umum kita mendirikan sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia ini, itu memiliki tujuan yang jelas. Hal ini termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terutama alinea keempat. Ya, satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus ada bahasan kita juga ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, poin kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita potret dulu situasi pendidikan kita hari ini seperti apa sebenarnya. Kita harus objektif ya, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat besar, sangat luas, dan tidak ada bangsa lain yang seunik Indonesia. Satu-satunya mungkin ya di antara negara yang besar itu yang memiliki banyak sekali suku, kemudian budaya, kemudian wilayah yang berbentuk republik. Jadi memang sesuatu yang sangat luar biasa untuk menyatukan bangsa Indonesia ini, keragaman ini agar menjadi sebuah ini bersama. Tapi karena sudah ditegaskan sejak awal bahwa tujuan berbangsa itulah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab dari negara. Nah, sekarang tanggung jawab negara itu harus memiliki dasar. Nah, dasar dari negara dalam ininya masyarakat itu adalah undang-undang. Ya, terutama di Undang-Undang Dasar 1945
di pasal 31 itu ada jelas itu dari mulai ayat 1 sampai 4 menyatakan terkait dengan pendidikan, bahwa pendidikan itu harus diikutin sama setiap warga negara, negara wajib membiayai pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian diturunkan lagi ya sejak reformasi itu dengan angka yang lebih jelas, angka yang Harus wajib ditempuh. ya di-approve oleh negara minimal 20% itu termaktub di dalam undang-undang dalam sistem pendidikan nasional, kalau nggak salah itu di pasal 20 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Jadi itulah sekelumit tanggung jawab dan peran negara. Nah sekarang dari setelah Indonesia sekian lama merdeka sampai hari ini posisi kita ini di mana, gitu kan? Secara umum data yang bisa kita ambil itu hari ini misalnya dari US Development atau Education yang berbasis di Amerika, Indonesia ini berada di peringkat ke-55 ya. 55 di antara 203 negara. Walaupun data itu bisa jadi perdebatan kan? Masih ya. Tapi itu data yang memang bisa menjadi salah satu evaluasi kita juga kan untuk perbaikan kita. Bahkan di Asia Tenggara pun Indonesia ini peringkatnya mendasarkan lembaga-lembaga edukasi yang concern terhadap education itu kita hanya peringkat 7 di bawah Singapura, bahkan di bawah Brunei tingkat pendidikan Indonesia. Tadi banyak variabel ya dengan keanekaragaman, keunikan, kebesaran dan sebagainya yang menyebabkan Indonesia harus terus-menerus mencari bentuk menyesuaikan dengan situasi yang terjadi saat ini. Jadi kalau bicara soal situasi dan bagaimana potret pendidikan di Indonesia, saya akan masuk ke wilayah berusaha untuk selalu optimis ya. Bahwa negara berusaha mencari bentuk terus-menerus agar pendidikan di Indonesia itu bisa ya bersesuaian dengan kebutuhan yang ada dan dibutuhkan untuk Indonesia. Karena kita harus akui juga setiap priorisasi kepresidenan, setiap priorisasi pemerintahan, kadang-kadang kurikulum itu selalu berubah-ubah. Ya kita lihatlah ya semuanya melalui kajian ya. Tapi ya tentu ketika sebuah kurikulum itu belum sampai kepada waktu yang cukup untuk diuji, ya harusnya jangan langsung berubah. Idealnya kan begitu. Tapi karena situasi juga berkembang cepat, mau nggak mau, ya pendidikan juga harus menyesuaikan ya. Nah, yang penting ada persamaan persepsi dulu ya. Bahwa tujuan dari pendidikan itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti di dalam alinea itu ya harus dilihat kebutuhan di kita. Makanya sebuah negara itu macam-macam ya. Kalau di negara Skandinavia ya terutama di daerah-daerah yang terkenal dengan nilai-nilai kebahagiaannya, itu sekolah formal itu sangat jarang seperti di Indonesia. Mereka malah lebih mengedepankan yang penting tahu 3 hal prinsip dalam berpendidikan itu. 1, bisa menghitung matematikanya, ya, kemudian bisa ada logikanya, kemudian bisa ada empatinya. Makanya pendidikan TK, PAUD, SD kita di sini sama di sana sangat jauh lain. Di sana banyak mainnya daripada ininya. Sekolah tuh bermain, nggak ada itu hitung-hitungan, angka-angkaan dan lain sebagainya. Tapi di kita kan enggak, karena tadi standarisasinya berbeda. Nah, oleh karena itu tadi ya, yang penting substansi pendidikannya itu benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, sehingga nanti ya outputnya juga bisa ya membentuk generasi yang baik, generasi yang bertanggung jawab, generasi yang bisa bermanfaat dalam tanda kutip ya. Itu kira-kira untuk secara umum ya. Secara umumnya. Oke, baik Jen. Kalau untuk langkah-langkah yang sudah pernah ditempuh oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya atau bagaimana sih yang seharusnya idealnya ya, yang bisa diterapkan di Indonesia? Ya sebenarnya kalau bahasa ini ya sama kayak pendidikan
ini pendidikan di tingkat menengah, menengah lah terutama ya. Kalau dalam istilahnya itu link and match. Misalnya di daerah Sidoarjo, misal ya, contoh aja Jawa ya. Timur. Di sana itu banyak sekali pabrik-pabrik, infrastruktur manufaktur dan yang lain sebagainya. Nah, kalau bahasanya pendidikan itu link and match, maka harusnya SMK-nya menyiapkan orang-orang atau peserta didik yang memang dibekalin ilmu-ilmu tentang manufaktur, sehingga ketika dia keluar pilihannya dia bisa bekerja, bisa juga dia berusaha. Yang penting ilmu selama dia berproses di SMK atau sekolah menengah itu bisa berguna setelah Aplikatif langsung. ya, lebih sifatnya lebih aplikatif. Itu untuk SMA kejuruan berarti. Kira-kira itu salah satu contohnya. Iya, iya. Nah, cuman yang paling penting itu adalah bagaimana menguatkan atau mengukuhkan pendidikan bawah ini. Karena dasar semua negara itu, dasar negara ketika anak-anaknya terutama pada level-level yang masih dasar itu kuat, maka di menengah sama di atas, pendidikan menengah atas bahkan perguruan tinggi itu akan lebih mudah karena pondasinya sudah ada. Nah, kalau saya sebenarnya kalau hari ini ya itu menurut saya di pendidikan kalau sekarang namanya PAUD ya, pendidikan anak usia dini atau kelompok bermain atau pendidikan dasar, itulah yang harus benar-benar Formulasi dengan baik. dikonsenkan oleh pemerintah itu semaksimal mungkin. Karena kalau bahasa saya ini nyawanya pendidikan setelah itu atau modal kita itu berasal dari sini. Kalau generasi ini kuat, punya ya tadi ya, kalau kayak di daerah-daerah luar itu punya yang empati, punya yang lain-lain tadi itu bagus, maka ketika dia masuk ke menengah dan atas bahkan sampai perguruan tinggi dia akan baik juga. Gitu kalau dasarnya ini tinggal menyempurnakan saja. Nah, tapi kalau di bawahnya dilakukan itu seadanya, formalitas saja atau sekedar lulus saja, inilah yang akan menjadi tantangan ketika dia masuk ke menengah dan lebih atas. Jadi lebih ke arah ini karena pendidikan itu satu kesatuan, nggak bisa dia ini, apalagi kan negara ini kan bertanggung jawab nih terhadap pendidikan anak minimal sampai sekolah menengah 9 tahun. iya, kalau dulu kan dia wajib belajar 9 tahun. Sekarang sudah naik lagi ke 12 tahun, artinya dia SMA. Nah, kalau ini tidak satu kesatuan ininya, ini akan ngulang lagi di tingkat menengah sama tingkat ininya gitu. Jadi apapun nanti hasil yang dihasilkan dari anak-anak TK, SMP, SD dan SMP itu bisa ketika di atas dia mulai menengah atau bahkan keperguruan tinggi itu sudah sesuai dengan satu ya mungkin bakat alami dia, kemampuan individual dia, keunggulan dia. Yang ini selama ini kita agak kurang. Misalnya nih ya, anak SD, TK dan SD itu kan ya terutama yang baru-baru, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan main. Dia nggak tahu dia tuh mau jadi apa. Iya. Dia secara alami aja. Nah, setelah itu kan baru akan terlihat tuh. Dia senangnya dengan logika, dia senangnya dihitung, dia kuatnya di mana. Nah, mestinya ya kita itu punya kurikulum atau pedoman yang bisa mengarahkan ke kekuatan mereka. Jadi misalnya dia dari anak, dia pinter logika, pinter juga sosialnya misalnya, tiba-tiba dia dipaksa untuk eksak. Ini kan nanti nggak nyambung. Akhirnya apa yang terjadi? Ya bukan dia tidak pintar, bukan dia tidak cerdas, tapi memang dia kecerdasannya itu bukan di situ. Bukan di situ, ya. Nah, sehingga negara kesulitan mendapatkan ya mau bibit-bibit unggul. Nah, kalau kita arahkan dari awal, mudah-mudahan insya Allah itu lebih baik hasilnya nanti. Berarti kualitas pendidik juga berperan penting di situ. Otomatis. Harusnya di tingkat dasar itu diperkuat berarti ya.
Iya, makanya sekarang ya kita juga harus mengapresiasi pemerintahan Prabowo lah. Ya luar biasa ya. Saya kira program beliau juga sangat memberikan dampak positif lah. Soal makan bergizi gratis, kemudian makan bergizi yang sekarang sedang jalan, terus pembangunan infrastruktur di sekolah-sekolah, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik itu guru yang memang berstatus ASN ataupun guru-guru honornya. Nah, kalau kualitas pendidikan, hari ini yang saya dengar ya, ketika pemerintahan ini baru dimulai, kalau nggak salah itu November, antara November atau Desember lah. Menteri Pendidikan itu sempat ngomong, saya lupa ya di media mana, ketika ada momentum kalau nggak salah RDP dengan DPR atau di doorstop gitu, yang menyatakan bahwa guru-guru itu kan selama ini itu terjebak dengan rutinitas dan kesibukan administratif. Jadi mereka harus nyiapin semuanya, sehingga mereka kadang-kadang ini tidak maksimal ketika mereka harus ngajar ke siswa karena dibebankan sama hal-hal yang tadi. Nah, saya dengar yang itu mau diminimalisir, lebih dikuatkan atau dibanyakan soal pendidikan ke siswanya. Nah, bagaimana pendidikan ke siswanya? Ya, saya lihat juga beberapa varian-varian baru mulai diimprovisasi lah. Misalnya ya selama ini misalnya tugasnya itu hanya berada di dalam lingkungan sekolah, itu mulai digeser ada tugas-tugas yang lebih aplikatif gitu kan. Ya kadang-kadang hal yang kecil itu itu akan diingat seumur hidup loh. Contohnya begini, saya ingat betul sampai sekarang, saya dulu punya dosen di kampus saya, itu SD-nya, anak SD, di sana itu setiap bulan ada namanya program membantu orang. Jadi dia menyiapkan anggaran dari orang tuanya dengan jumlah sekian, dan ini akan disumbangkan ke orang lain yang membutuhkan, tapi dia yang memilih gitu. Si anak itu sendiri. Si anak itu misalnya dia mau milih ke teman-temannya yang di lingkungan sekolah atau sekolah ada. Bahkan ada juga untuk mengasah nilai ke wirausaha dan daya juangnya anak-anak TK. Jadi di sana itu ada anak TK itu dalam 1 bulan itu ada 1 hari mereka itu bekerja ke pasar-pasar untuk membantu yang ngangkatin sayur, atau dia cuman mindahin kantong plastik, atau dia cuma geser apa. Yang penting dia itu bekerja dan mendapatkan apresiasi dari orang, wajib dikasih sama apresiasi sama orang, dan dia sumbangan lagi itu. Magang dini lah itu. Iya, dan itu diprogramkan oleh negara, oleh kurikulum mereka, sehingga itu membentuk ini mereka mental mereka bahwa saya ini kalau mau membantu orang, saya harus bisa mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu nggak bisa saya minta, tapi saya harus bekerja, saya harus membantu orang, saya harus melakukan ini. Nah, nilai-nilai inilah yang membentuk mereka ke depan itu lebih baik lagi gitu. Nah, di kita saya jarang menemukan itu. Ya, saya nggak tahu ya, apakah ini nggak populer di Indonesia atau memang belum ada aja yang berani melakukan improvisasi itu terhadap anak-anak, terutama di pendidikan yang bawah. Iya, kalau dari situ berarti kan ini kalau terkait pendidik itu tadi ya, kalau dilihat di Indonesia ini sebenarnya, kalau bagi penilaian saya pribadi ya, pendidik itu di Indonesia yang mau menjadi guru istilahnya itu kalau bukan karena keturunan, yang pertama, yang kedua biasanya terpaksa. Oh, terpaksa. Ya, honorer gitu kan ya. Iya. Jadi ini kan sepertinya kan ya linear lah dengan kualitas pendidik itu tadi.
ada nggak ya cara untuk meningkatkan kualitas pendidik itu tadi, seperti misalnya kalau di negara luar, misal katakanlah di Jerman itu, untuk menjadi seorang guru atau dosen gitu kan, itu harus lulusan terbaik. Harus kalau nggak lulusan terbaik nggak bisa jadi guru. Oh gitu. Ya sebenarnya kalau dari konsep berbagi ilmu ya, yang memang harus yang terbaik. Iya. Kalau konsep idealnya. Cuma kan hari ini kita harus akui juga bahwa ya tingkat kesejahteraan ini kan kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Walaupun kita tahulah pemerintah melalui banyak program, kemudian juga sekolah-sekolah juga melakukan improvisasi agar guru-guru ini ya tingkat pendapatannya dalam tanda kutip ya itu meningkat. Makanya ada istilah sertifikasi, ada istilah bonus, ada istilah riset dan lain sebagainya. Nah, cuman kita ini memang kadang tidak membebankan pada target-target yang memang agak saklek gitu ya. Kalau saya ya, kalau boleh ini ya mengusulkan, setiap sekolah itu wajib ya ada risetnya ya. Kemudian setiap sekolah itu wajib ada guru-guru inspiratif yang berasal dari sekolah itu ya, yang memang nanti diberikan apresiasi baik oleh negara, dalam hal ini bisa Pemda kabupaten, kota atau provinsi, bahkan nasional, sehingga mereka punya motivasi juga. Nah, yang kedua ya, tadi jangan dibebankan guru-guru itu hibuk mengurusin hal-hal yang sifat administratif. Ya. Hal-hal administratif ini mestinya diberdayakan sumber daya manusia yang lain yang membantu dia. Jadi sekolah itu punya tim sendiri. Iya. Untuk membantu nih si A, si B, si C. Karena kadang-kadang kan manusia ini beda-beda. Ada yang pintar ngajar, tapi dia nggak pintar nulis. Ada yang dia nulisnya bagus banget, tapi ketika dia menjelaskan kebingungan. Nah, tugas tim support system inilah yang bisa menjahit kemampuan seluruh guru-guru itu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu guru itu ada guru yang cerdas, yang baik, bahkan lulusan terbaik itu ketika dia jadi guru nggak nyambung, nggak delivery apa yang disampaikannya dengan siswa, sehingga apa? Ya siswanya juga kelihatannya nggak berkembang, padahal gurunya sudah baik. Nah jadi banyak variabel yang bisa dilakukan itu. Tapi ya intinya ya bahwa ada salah satu hal yang sangat pokok itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan di samping soal infrastruktur sekolah, ya support system yang lain-lainnya. Ini ngomong tentang kesejahteraan dan support buat guru terkait anggaran ini, barusan kan ada terkait efisiensi, juga ada pemotongan anggaran kan untuk bidang pendidikan sampai 8 triliun kalau nggak salah ya, dan Kemendikti itu sekitar 22 triliun pemotongannya. Itu gimana Jen? Apa kira-kira ada dampaknya nantinya kepada ini? Kalau dampak pastilah. Namanya barang dikurangin kan pasti ada dampaknya. Tinggal bagaimana kreatif untuk mencari substitusi dari dampaknya itu. Ya, sebuah kebijakan saya kira ketika dilakukan dan diimplementasikan itu kan pasti ada positif dan negatifnya semuanya ya. Termasuk isu soal pemotongan anggaran atau efisiensi. Nah, saya ini juga ya terus terang saya tidak mendalami secara detail ya soal apanya yang dikurangin, bagaimana teknis ininya. Tapi ya harus ada semacam inovasi baru yang bisa membuat substansi dari nilai-nilai pendidikan itu tetap terjaga.
Dan saya dengar ya, ini saya lihat secara fakta bahwa yang dikurangin 8 yang efisiensi itu tidak terkait hal-hal yang prinsip. Contoh misalnya bos, dana beasiswa dan lain-lainnya itu sama sekali tidak terganggu. Tidak ada potongan. Tidak ada potongan karena itu sangat sangat urgent ya di pendidikan. Tapi lebih hal-hal yang lain misalnya ada ATK di situ, ada mungkin seminar-seminaran, ada FGD-FGD-an. Nah, mungkin itu yang banyak lebih dipotong, tetapi yang inti ya terkait dengan pendidikan saya kira itu tidak dipotong secara langsung oleh ini. Yang kemudian yang kedua soal efisiensi ini, kadang-kadang banyak terjemahan gini ya. Efisiensi ini kesannya itu seolah-olah mengamputasi sebuah kebijakan. Padahal efisiensi ini setahu saya itu tidak mengamputasi, tapi menggeser kebijakan. Contoh ini, kenapa heboh? Ada draft Indonesia atau Indonesia Gelap itu Indonesia kan? Gelap, ya. Ada pergeseran program ke program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu kan diperuntukkan untuk siapa? Ya kan untuk siswa juga. Iya. Siswa itu siapa? Ya peserta didik. Peserta didik itu adanya di mana? Di sekolah. Kan dana itu secara tidak langsung ya untuk sekolah aja. Cuman peruntukannya tidak bisa dipakai untuk yang lain selain yang sudah ditentukan kayak makan bergizi itu. Jadi motong itu bukan dipotong dihilangkan bukan, tapi digeser. Yang tadinya buat beli pena, buat seminar, buat ATK. ini dijadiin untuk makan bergizi gratis. Jadi ada semacam file fallacy ya. Kalau bahasanya itu ya kegagalan logika sehingga ini digoreng kemudian dijadikan komoditas tertentu ya untuk melakukan kita berpikir positif, niatnya pasti baik ya, terutama teman-teman mahasiswa ya, kita juga pernah mahasiswa ya, cuman khawatir saja teman-teman tidak tuntas memahami apa sih benar substansi yang mereka tuntut itu dan sampai sejauh mana. Tetapi ketika mereka aksi, mereka demonstrasi, itu dilindungi undang-undang, tidak boleh dilarang, ya, tidak boleh diiniin. Dan tujuan juga mereka juga saya sangat yakin ya mahasiswa itu bagus dan untuk perbaikan negara ini juga. Dan ini lagi Jen di era perkembangan teknologi saat ini yang nggak bisa dipungkiri ini sangat cepat sekali perkembangan AI dan lain sebagainya ini gimana sih, berdampak nggak sih sama dunia pendidikan kita saat ini? Gimana sekarang semuanya semuanya bisa dijawab dan begitupun untuk dunia pendidikan biasanya bisa membuat soal bahkan dari AI juga. Gimana nantinya ketika soalnya dari AI, yang jawab juga jawabannya dari AI, yang ngoreksi juga pakai AI. Ini kira-kira gimana dunia pendidikan ke depan ini? Iya memang ini aja ya. Saya berkali-kali ya di dalam beberapa pertemuan, termasuk ada diskusi-diskusi yang tematik ya. Saya tuh selalu menganalogikan bahwa kita ini kayak hidup di 3 era yang berbarengan gitu ya. Ya, nanti kita kaitkan dengan pendidikan ya. Pertama, kita ini tadi hidup di tengah era derasnya kemajuan teknologi. Ya, teknologi ini kan kalau nggak pandai-pandai kita beradaptasi, maka ya kita akan ketinggalan, bahkan kita ya akan tergerus oleh itu. Bahkan ya kalau saya pakai istilah, kita ini seperti berjalan di atas eskalator. Jadi kalau eskalator itu kita berjalan, itu kelihatan dari luar kayak diam aja kita. Padahal kita jalan. Jadi pilihan kita cuma satu, lari kalau mau kelihatan maju. Kalau kita berhenti, udah otomatis kita ke belakang. Karena eskalatornya jalan terus. Nah, satu itu kita hidup di era yang kemajuan teknologinya luar biasa. Yang kedua, tingkat demografi kita, tingkat
kelahiran dan usia, bonus bonus demografinya. demografi kalau dalam kerennya itu, Iya. itu sedang mencapai titik puncaknya. Tahun ini sampai diperkirakan tahun 2040 selesai, kita akan baru ini dari sebuah negara itu akan mengalami satu kali bonus demografi. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, bonus demografi ini bisa menjadi bom yang sangat berbahaya atau sesuatu yang justru membuat negara ini bukannya malah maju malah belakang. Tapi kalau dikelola dengan baik, maka ini akan memunculkan generasi emas. Istilah yang lagi tren sekarang kan Indonesia Emas 45 dan sebagainya. Nah, bahkan ya tahun 2029 nanti itu usia produktif kita itu lebih dari 70% yang produktif di Indonesia ini ya. Ketika negara lain sedang mengalami penuaan ya kayak Korea, Jepang itu sedang mengalami penuaan, Indonesia sedang pres-presnya. Jadi ada kemajuan era teknologi, kemudian bonus demografi yang sangat luar biasa ya, termasuk dunia artificial intelligence. Oleh karena itu pendidikan ya menjadi kalau ini itu soko guru ya, atau pondasi utama agar kita bisa melampaui bonus demografi dan kemajuan teknologi ini dengan baik dan dengan positif. Nah, memang ya kemajuan teknologi ini akan membuat atau diistilahkan itu ya seperti pisau bermata dua. Bisa sangat tajam, tapi dia juga bisa sangat tumpul. Tergantung siapa yang menggunakannya. Artinya bisa sangat positif, dia akan mempermudah banyak hal, tetapi justru pada saat yang sama itu akan menjadi sangat negatif. Yang seperti Cai Peng bilang tadi, karena ini mudah, ada AI, semua dikerjakan AI, semua. Akhirnya apa akan berdampak terhadap mental? Yeah. Mental anak-anak muda kita, mental generasi kita akan menjadi ya anak-anak yang tidak kuat, yang tidak kreatif, tidak inovatif, sehingga dia sangat tergantung dengan teknologi. Ya teknologi ini kan terbatas juga. Ketika dia stuck atau contoh aja, misalnya kita lagi ngetik mati lampu, kan mati tuh ininya. Nah, orang yang tidak siap dengan itu akan stres dia. Dia akan mengalami down, sehingga dia tidak bisa mencari solusi. Oh, ketika mati lampu harusnya saya itu begini. Nah, ini juga yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, negara juga bertanggung jawab itu. Dengan kemajuan dengan era teknologi sekarang untuk menguatkan sisi pendidikannya agar menyadarkan atau memberi kesadaran terhadap baik peserta didik maupun gurunya atau lingkungannya bahwa teknologi itu ketika digunakan dengan baik dan tepat dia akan sangat berguna. Tetapi jika tidak dilakukan dengan yang bagus, yang tepat tadi, dia justru akan berdampak negatif. Nah, karena kita hidup di Indonesia, ya, maka harus ada kebutuhan namanya pengawasan yang tersistematis. Melakukan penyadaran secara langsung ke peserta didik dan guru dan lingkungan, tetapi sistemnya juga harus bisa memantau dan memastikan bahwa apa yang dilakukan dalam teknologi ini bisa juga berdampak dengan positif. Dan kalau ini bisa dilakukan, maka saya yakin ya kita akan bergembira di saat teknologi sedang maju-majunya. Sekarang sudah hampir masuk 5.0 itu generasinya generasi emas, produktif semua, maka Indonesia pasti ya, bukan cuma itu, pasti akan menjadi negara yang raksasa yang sangat disegani di dunia. Karena cuma Indonesia yang memiliki bonus demografi besar. Orangnya produktif semua, anak muda semua, kreatif semua, mentalnya bagus-bagus, pondasi
yang tadi kita diskusikan di awal-awalnya juga baik, maka akan jadi ideal gitu. Negara dalam hal ini ya menyiapkan segala sesuatunya, infrastrukturnya dia disiapkan, sistemnya diperbaiki, kesejahteraannya juga dibagusi, dan ini akan ya bermultiplier efek, ya baik itu secara sosial, kemudian secara material, termasuk di dalamnya soal ekonomi di situ. Maka ya ketika pemimpin-pemimpin kita menyebutkan bahwa Indonesia akan masuk ke generasi emas 2045, itu bukan hal yang bukan mimpi, tetapi sesuatu yang memang sangat mungkin kita lakukan. Asal tadi semuanya bahu-membahu, mulai dari ini dasar. Tapi saya ingin ini ya, saya ini ingin menggarisbawahi ya, penting betul pendidikan dari awal, dari hulu ke hilir, dari mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi, bahkan pasca perguruan tinggi. Tapi saya pengen betul ya memperkuat yang paling dasar dulu, dari mulai PAUD atau TK, SD. Inilah sebenarnya yang nyawa utama kita ini. Fondasinya. Fondasi paling utama. Karena saya terus terang saja ya. Ya saya punya anak ya, anak yang sekolah di situ ya, yang di TK, yang di SD gitu ya. Saya ngelihat ya kayaknya ada sesuatu yang belum maksimal yang bisa dilakukan. Saya nggak tahu ya apakah ini karena kurikulum atau karena memang kebiasaan, atau ada yang lain ya, sehingga nilai-nilai yang saya harapkan tadi itu sepertinya kalau di sekolah SD kayaknya masih belum maksimal itu dikerjakan sama tenaga pengajar. Padahal itu bagus sekali, hal-hal yang memang kreatif tadi itu. Ya harapan besar saya ya pemerintah sangat concern juga terhadap itu. Bahkan kalau memang boleh ya menyarankan, ya bukan berarti membeda-bedakan ya, semua tenaga pengajar baik, apalagi kan guru itu pahlawan ya, bahkan dijulukin pahlawan tanpa tanda jasa, saking berharganya dia. Tetapi ya di mana-mana orang sukses sekarang ya, itu kan pasti yang paling dia ingat itu ya yang dasar tadi. Ya. Kalau kuliah ya, nggak tahu ya pengalaman yang lain. Yang paling diingat teman-teman itu paling 3 momentum. Pertama ketika dia ospek biasanya, ketika dia masuk kuliah ospek. Yang kedua kebanyakan ya, itu ketika dia mau menjelang masuk skripsi itu. Dia inget tuh, susah, pusing, cari ini, cari bahan, dosennya begini-begini. Yang terakhir wisuda. Jadi selama 6 tahun atau 5 tahun dia kuliah, 3 hal ini yang paling dominan dalam ini mereka. Beda dengan anak SD, dengan TK. Itu kadang-kadang ya karena mungkin dia belum bisa menerjemahkan atau menarasikannya saja pada saat itu. Itu yang harus jadi ini ya. Jadi guru SD, guru TK itu ya menurut saya ya super sistemnya yang harus didahulukan. Kalau saran saya ya, yang tadi kan guru sibuk ngurusin administrasi, sibuk ngurusin tugas, sibuk. Nah ini kan dibantu sama support system. Entah itu diberdayakan dari sekolah, di-hire oleh sekolah, atau negara menyiapkan anggaran khusus untuk tim teknis administrasi, sehingga gurunya konsentrasi untuk melakukan atau mengajar atau mendidik siswa-siswanya. Nah kalau itu bisa diiniin, saya yakin lah gitu, Indonesia akan kuat, apalagi ditopang dengan program yang hari ini sangat baik sekali ya, makan bergizi gratis ini kan luar biasa Cak. Dampaknya juga bukan cuma soal makan ini. Ini ada soal mental, sadar tidak sadar ya, siswa SD ke depan ini ya, saya SD aja contohnya ya, ini kan akan mengalami fase kebersamaan dengan teman-temannya saat makan. Ada orang yang ya katakanlah yang punya
dari keluarga yang berada, ada orang yang kurang mampu, ada orang yang pas-pasan. Nah, ketika makan kan sama. Iya. Lauknya sama, dia makan tiap hari bareng, tempatnya juga sama, dan ini berjalan bertahun-tahun, bukan sehari 2 hari. Iya, continue dia. Continue dia selama bertahun-tahun, sehingga mental kebersamaannya, mental solidaritasnya itu saya yakin akan tumbuh. Satu itu. Yang kedua, kalau dia mendapatkan asupan yang baik, maka ini juga akan memperkuat fisik dan non fisiknya. Gitu. Fisiknya apa? Fisiknya ya dia akan lebih kuat dari biasanya, karena gizi dalam tanda kutip ya yang masuk ke badan dia itu lebih. Apalagi terakhir saya lihat penelitian itu lebih dari sekian persen itu anak-anak SD itu nggak sarapan kalau sekolah, karena pagi dia harus langsung jalan sehingga nggak sempat sarapan. Nah sekarang Anda makan di sekolah sehingga dia secara asupan cukup baik dan juga secara non fisik. Secara non fisik itu mereka mendapatkan makan dan asupan tadi akan menambah kemampuannya berpikir, sehingga nanti dia akan menghasilkan sesuatu yang memang lebih baik dari sebelumnya. Itu 2, belum lagi soal multiplier effect, soal ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya. Tapi poinnya bahwa ya pemerintah hadir dalam pendidikan ini melalui berbagai macam variabel. Mencoba untuk mengupgrade siswanya, sekaligus ya berusaha untuk mensejahterakan gurunya dengan program-program dan meningkatkan infrastruktur yang ada di sekolah itu. Bahkan ya Kepala Badan Gizi itu mengatakan dengan tegas bahwa makan bergizi gratis itu, makan bergizi itu adalah tanggung jawab negara. Jadi kalau Pemda pengen berpartisipasi, baik provinsi maupun kabupaten, maka diarahkan dengan yang lain. Misalnya dengan memperbaiki infrastruktur sekolah. Kemarin ya ini memang agak sambil mungkin guyon atau sambil ini. Concern pemerintahan itu di WC sekolah. Jadi daripada ini lo perbaikin WC sekolah, karena memang harus diakui kan WC juga problemnya. Kalau WC-nya bagus, makannya bagus, WC-nya bagus, kelasnya bagus, gurunya juga tadi disupport sistem oleh negara. Maka ini untuk pemerintahan daerah itu maksudnya yang perbaikan. Untuk pemerintahan daerah, karena negara pusat sudah mengelola makannya. Sementara mungkin ya wali kota, bupati, gubernur ini kan punya janji politik juga di bawah, janji kampanye, sehingga dia juga punya kepentingan untuk menghadirkan itu secepat mungkin. Tapi karena ini adalah kebijakan negara, kebijakan pusat, maka dia berpartisipasi untuk membackup agar program itu sukses dengan cara membangun infrastruktur. Bahkan Jakarta pun kemarin saya dengar mau memberikan sarapan gratis tuh. Ini kan nggak boleh oleh Badan Gizi Nasional. Kalau mau membantu bangunkan tempat atau dapur umum yang sekelas bintang 5, sehingga mempercepat kehadiran dan jalur logistik dari makan bergizi itu. Gitu. Walaupun wacana dari Pemda DKI kantin yang mau diperbaiki nama ini ya nggak pada salah. Yang penting tujuan semuanya itu kan membuat siswa anak peserta didik itu bisa mendapatkan fasilitas yang setara dan nyaman senyaman-nyamannya gitu. Nah, salah satunya misalnya nih ya, wacana bulan Juli nanti akan berlangsung sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini kan sebenarnya menurut saya itu respon dari pemerintahan hari ini untuk melakukan percepatan dalam bidang pendidikan.
Karena sekolah rakyat ini itu yang mengelolanya itu bukan Kementerian Pendidikan, tapi Kementerian Sosial. Oh, Kemensos. Kemensos yang dibantu ya tentu ya tenaga pendidiknya dari kementerian, di backup dari Kementerian Pendidikan Nasional. Perbaikan infrastruktur, kan ada yang bangun baru, ada yang perbaikan pakai balai-balai itu, ada yang lain-lain itu di backup oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian siapa pesertanya itu diambil dari Badan Pusat Statistik, Dari BPS. dari BPS. Jadi ini benar-benar program elaborasi antar kementerian, lintas kementerian, tapi diinisiasi ya bahasanya, atau dilideri oleh Kementerian Sosial. Karena tujuan sekolah rakyat ini ingin melakukan percepatan terhadap kemampuan pendidikan di daerah-daerah yang dianggap butuh afirmasi. Makanya titik-titik yang dipilih oleh pemerintah itu tidak semuanya, tapi daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan pendidikan, baik itu dari level SD sampai perguruan tinggi. Cuman konsentrasinya nampaknya fokus dulu di SD, SMP, dan SMA. Ya, perguruan tinggi ada beberapa yang katanya sudah siap juga untuk menampung itu, program itu ya di Surabaya atau di Malang. Tetapi lebih ke ini dulu, pengentasan wajib belajar ini dulu, biar anak-anak bisa sekolah dengan baik gitu. Dan ini juga karena ini ya, saya kembali dikit ya, saya ke makan bergizi tadi. Ini itu akan menimbulkan, kan kadang-kadang siswa atau orang tua itu tidak mau menyekolahkan anak. Itu ada yang mengatasnamakan atau mengalibikan, berargumentasi bahwa ya mereka harus cari duit, bantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, dengan makan bergizi, dengan makan yang ada di sekolah, ini akan setidaknya ya menstimulus dan meminimalisir alasan-alasan yang tadi. Jadi anak-anak nggak sekolah yang di jalan atau yang di mana itu ya dia ke sekolah karena di sekolah dicari makan. Jadi alasan yang cari makan buat bantu itu sudah terpenuhi di sekolah. Ya, sehingga harapan kita ya orang atau anak-anak yang putus sekolah juga ke depan diminimalisir, dan juga bisa memberikan ini ya generasi yang memang ke depan jauh lebih kuat terhadap menghadapi era yang semakin cepat, semakin dinamis, dan yang jelas ya siap tidak siap kita, suka tidak suka kita sedang memasukin era yang memang disebut dengan era yang sangat era transisi yang sangat membutuhkan kekuatan atau keseriusan baik negara maupun masyarakat dalam melampaui itu, yaitu bonus demografi tadi. Oke, demikian perbincangan kita, menarik sekali bagaimana kita membahas tadi bagaimana negara ini hadir di segala lini ya untuk mencoba mencapai apa yang dicita-citakan bersama, bagaimana menggapai Indonesia Emas di 2045. Jika ada pertanyaan atau komentar atau permintaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, Ipang, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.